Bisa melihat mereka yang kalian sebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di Max Film, dimana kali ini gue akan membawakan alur cerita film dari Indonesia, karena sempat ada yang request dari teman-teman sekalian dengan judul film Danur 2017. Ini adalah film Danur seri pertama. Film Danur sendiri diangkat dari buku karya Risa Saraswati yang berdasarkan pengalamannya sendiri sebagai seorang gadis indigo, yang mana film ini akan menjelaskan tentang Risa saat pertama kali bisa melihat hantu. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita ke alur filmnya. Di awal film kita diperkenalkan perempuan bernama Risa yang mengatakan bahwa dia ini bisa melihat makhluk halus. Dan untuk memperjelas mengapa dia bisa melihat makhluk halus, maka kita akan dibawa ke kisahnya ketika Risa masih berumur 7 tahun. Dalam kisahnya, sejak kecil Risa sering ditinggal sendirian di rumah dikarenakan orang tuanya yang selalu sibuk bekerja. Risa hanya bertemu dengan ibunya ketika pagi hari dan malam hari ketika ibunya pulang bekerja. Hingga suatu waktu, ketika Risa berulang tahun yang ke-8, dia merayakan ulang tahun sendiri karena ibunya masih bekerja. Risa membuat permintaan pada ulang tahunnya itu bahwa dia ingin sekali memiliki teman bermain. Dan seketika Risa meniup lilinnya, tiba-tiba saja Risa mendengar suara seseorang yang sedang bernyanyi di kamarnya. Risa pun mencoba untuk mengeceknya, yang mana suara itu berasal dari dalam lemari. Dan tiba-tiba ada ketiga anak kecil yang seumuran dengan Risa yang sepertinya sedang bermain petak umpet. Diketahui anak-anak itu bernama Jansen, Peter, dan William. Dengan polosnya, Risa malah mengikuti mereka bertiga untuk bermain bersama, tanpa berpikir asal-usul dari anak-anak itu. Tapi tidak lama dari situ, ternyata ibunya Risa telah kembali dari pekerjaannya. Namun ibunya Risa kaget karena melihat telah banyak coretan-coretan di lantai. Ibunya pun langsung masuk ke kamar Risa dan mengatakan kepada Risa untuk tidak mencoret-coret lantai. Namun karena Risa tidak menjawab panggilan ibunya, ibunya merasa mungkin Risa sudah tertidur. Tapi tiba-tiba ketika ibunya keluar dari kamar Risa, ibunya seperti mendengar Risa sedang berbicara dengan seseorang. Namun karena ibunya tidak terlalu memikirkannya, karena mungkin dia hanya kelelahan saja. Dan pada pagi harinya, ibunya pun meminta maaf kepada Risa karena tadi malam tidak bisa menemani Risa untuk merayakan ulang tahun Risa bersama. Dan ibunya pun memberikan hadiah kepada Risa sambil mengatakan kepada Risa untuk tidak mencoret-coret lantai lagi. Tapi Risa mengatakan jika dia tidak mencoret lantai. Dan ketika ibunya ingin menunjukkan coretan lantainya, tiba-tiba saja coretan di lantai itu tidak ada sama sekali, yang membuat ibunya Risa menjadi bingung. Setelah itu Risa pun masih bermain bersama dengan anak-anak itu. Dan ketika anak-anak itu bernyanyi menggunakan bahasa Sunda, Risa bingung kenapa mereka bisa menyanyikan lagu itu, sedangkan wajah mereka seperti bukan orang Sunda. Dan Peter mengatakan jika memang benar bahwa mereka memang bukan orang Sunda, tapi lagu itu diajarkan oleh pengasuh mereka. Namun dari kejadian itu, ternyata seorang kakek yang membantu mengurus rumah Risa melihat Risa terlihat aneh. Lalu ketika Risa bermain keluar, tiba-tiba saja Jansen menyuruh Risa jangan berlari ke arah pohon besar itu. Namun ketika Risa bertanya alasannya, anak-anak itu langsung berlari meninggalkan Risa. Ayo pergi dari sini, Risa. Pada malam harinya, karena Risa sering bermain dengan anak-anak itu, Risa akhirnya hafal juga dengan lagu Sunda yang sering dinyanyikan anak-anak itu. Dan ternyata ibunya mendengar nyanyian dari Risa dan bertanya siapa yang mengajarkan lagu itu. Tapi Risa dengan polosnya menjawab dari temannya yang ibunya tidak mengenalnya. Setelah itu kakek yang melihat Risa bermain tadi siang mengatakan kepada ibunya Risa dia khawatir dengan Risa karena tadi siang Risa bertingkah aneh dan ngomong sendirian. Kakek itu mengusulkan bagaimana jika dipanggil orang pintar saja yang bernama Abah Asep. Tapi ibunya Risa tidak setuju dan lebih baik Risa dibawa ke dokter psikolog. Lalu ketika ibunya Risa ingin pergi ke kamarnya, tiba-tiba saja ibunya mendengar suara dari kamar Risa seperti Risa sedang bermain dengan orang lain. Namun ketika ibunya Risa masuk, ternyata ibunya melihat bahwa Risa hanya sendirian. Lalu karena khawatir dengan kondisi Risa, ibunya pun menelpon temannya sebagai dokter psikolog. Dan pada keesokan harinya, ternyata dokter psikolog itu sudah datang ke rumah Risa untuk melihat kondisi Risa.
Dan Risa mengatakan jika dia sedang bermain petak umpet dengan teman-temannya. Dan ketika ibunya bertanya mana teman-temannya yang dimaksud oleh Risa, tiba-tiba saja kursi itu bergerak dengan sendirinya. Dokter psikolog yang melihat kejadian itu langsung memutuskan untuk pulang karena dia merasa Risa tidak membutuhkan dokter psikolog. Malam harinya, Risa mulai sadar dan bertanya kepada ketiga anak kecil itu, mengapa ibunya tidak bisa melihat kalian dan sebenarnya kalian semua ini siapa? Akhirnya mereka bertiga mulai menceritakan bahwa mereka semua sebenarnya sudah meninggal ketika zaman penjajahan di rumah ini. Tapi setelah mendengar itu, Risa sama sekali tidak takut. Bahkan Risa ingin bersama dengan mereka selamanya. Lalu Jansen pun mengajak Risa yang kita tahu bahwa Risa diajak untuk menjadi roh seperti mereka. Ayo ikut kami. Tapi bebarengan dengan kejadian itu, ternyata ibunya Risa sudah memanggil orang pintar yang bernama Abah Asep. Abah Asep pun sepertinya sudah merasakan ada yang tidak beres. Dan benar saja, ketika ibunya Risa masuk ke kamar Risa, ibunya sudah melihat Risa sudah mau melompat dari lantai 2. Untungnya mampu digagalkan oleh ibunya. Namun anehnya, Risa malah berontak kepada ibunya dan ingin terus bersama teman-teman barunya. Abah Asep pun mengatakan jika Risa ini anak spesial atau sering kita sebut indigo. Abah Asep pun langsung memegang mata Risa untuk memperlihatkan sosok sebenarnya dari teman-temannya itu, yang ternyata wujudnya benar-benar menyeramkan yang membuat Risa ketakutan. Dan sejak saat itu, Risa tidak pernah melihat ketiga anak-anak itu lagi. Mengenal mereka, ini bau mayat Risa. Risa yang sudah tumbuh dewasa kini sudah memiliki adik perempuan yang bernama Riri. Dan saat ini Risa akan datang ke rumah itu lagi untuk mengurus neneknya yang sakit. Dikarenakan suster yang merawat neneknya sebelumnya mengundurkan diri dan belum ada penggantinya. Ketika sampai di sana, Risa dan lainnya sudah disambut oleh anak dari suster yang merawat neneknya yang sebelumnya, yang bernama Andri. Ibunya Risa pun harus pergi bekerja lagi, sehingga di rumah itu hanya ada Risa, Riri, dan neneknya. Riri yang pertama kali datang ke sana merasa sangat senang dan tidak sengaja malah bermain di pohon besar yang dulunya Risa dan ketiga teman hantunya tidak berani menuju ke sana. Namun Riri malah mendekati pohon itu dan menemukan sebuah sisir dan langsung dibawa pulang oleh Riri. Dan pada malam harinya, ada yang menggedor pintu rumah mereka dan ketika Risa buka, ternyata tidak ada orang. Sampai akhirnya ada seorang perempuan yang masuk tanpa sepengetahuan dari Risa. Risa yang melihat wanita itu bertanya kepadanya, apakah Mbak adalah suster baru untuk mengurus nenek? Dan wanita itu pun hanya mengangguk saja. Dan nama wanita itu adalah Asih. Asih ini terlihat sangat menyukai Riri. Bahkan ketika pagi harinya, Asih terlihat malah mengurus Riri saja. Sampai akhirnya Risa mengajak Asih untuk mengajarkan apa-apa saja yang harus dikerjakan oleh Asih. Tapi ketika neneknya melihat Asih, di situ terlihat ada wajah ketakutan dari neneknya Risa. Namun apa daya, neneknya Risa ini sakit yang menyebabkan tidak bisa bicara. Keesokan harinya, Andri yang melihat Risa sendirian menyuruh Risa untuk bermain dengan Riri. Karena kasihan Riri main sendirian tuh. Tapi Risa mengatakan kepada Andri, kan sudah ada suster baru. Mendengar itu Andri kaget karena dia tidak ingat bahwa ada suster baru yang bernama Asih. Dan Andri melihat bahwa Riri itu sedang main sendirian. Sontak mendengar itu, Risa langsung kepikiran yang aneh-aneh. Dan dia sembunyi-sembunyi melihat Riri yang sedang bermain dengan Asih di taman. Namun anehnya, Asih sadar bahwa Risa sedang mengintipnya dan malah menatap Risa dengan tatapan yang menyeramkan. Di lain tempat, Andri yang sedang makan di teras tiba-tiba saja melihat sosok menyeramkan di kamar neneknya Risa. Dan ketika Andri masuk ke kamar neneknya Risa, ternyata di situ tidak ada siapa-siapa selain neneknya Risa. Tapi tiba-tiba ternyata sosok itu sebenarnya ada di samping Andri, hanya saja Andri tidak bisa melihatnya. Dan ketika Andri melihat kondisi neneknya Risa, ternyata neneknya Risa sudah terjatuh dari kasur dan mengeram ketakutan. Seketika itu juga Andri langsung memanggil Risa. Dan ternyata mengapa neneknya mencoba turun dari kasur dan merangkak adalah karena Riri sudah dibawa oleh Asih menuju ke pohon besar yang ada di dekat rumah mereka. Namun awalnya Riri ingin pulang sampai akhirnya
tiba-tiba saja Asih memegang tangan Riri. Sampai tengah malam, akhirnya Nenek Risa menjadi lebih tenang. Namun anehnya, Risa tidak melihat Riri. Akhirnya Risa dan Andri pun memutuskan untuk mencari Riri ke seluruh ruangan dan Riri tidak ditemukan. Karena sebenarnya Riri sudah dibawa oleh Asih. Dan ketika Risa masuk ke salah satu kamar, dia melihat Riri yang sedang bersama Asih melalui pantulan cermin. Namun tiba-tiba saja, sosok Asih itu keluar dari cermin dan berusaha untuk menangkap Risa. Tapi Risa langsung memecahkan kaca itu dan sosok itu pun langsung menghilang. Sementara di tempat Andri berada, Andri kaget karena sosok Asih sudah ada di depannya, yang membuat Andri teriak ketakutan. Risa yang mendengar teriakan dari Andri langsung menuju ke tempat Andri. Dan Risa terkejut yang melihat Andri sudah pingsan dan tidak sadar-sadar walaupun Risa sudah membangunkannya. Risa pun langsung ingat dengan neneknya. Karena khawatir dengan neneknya, Risa langsung menuju ke kamar neneknya yang terlihat di sana neneknya sedang tertidur. Namun anehnya, kursi goyang yang ada di kamar itu tiba-tiba saja bergoyang sendirinya. Namun Risa tidak bisa melihat siapa yang menggoyangkan kursi itu. Risa pun tidak tahu harus apa dan dia berlari keluar dari kamar neneknya. Lalu Risa pun menelpon ibunya yang mengatakan semua kejadian yang dialaminya dan hilangnya Riri. Setelah itu Risa melihat sebuah piano. Dia jadi teringat dengan teman-temannya ketika dia masih kecil. Dan dia memanggil mereka bertiga dengan lagu yang pernah dinyanyikan oleh mereka bertiga ketika Risa masih kecil. Dan ketika Risa selesai menyanyikan itu, tiba-tiba saja ketiga anak kecil itu muncul di hadapan Risa. Risa mengatakan jika dia memohon bantuan mereka untuk mencari Riri. Mereka mengatakan Riri sebenarnya sudah dibawa ke dunia mereka dan Risa harus menuju ke sana untuk menjemput Riri. Lalu mereka bertiga pun mengajarkan Risa untuk pergi ke dunia mereka. Jangan takut Risa, kami akan menemanimu. Ketika Risa sudah di dunia mereka, mereka bertiga pun menuntun Risa ke tempat Riri berada. Di lain tempat, ternyata ibunya Risa sudah pulang ke rumah sambil mengajak Mbah Asep yang dulu pernah menolong Risa. Sedangkan di tempat Risa, akhirnya Risa menemukan adiknya, namun adiknya sudah berada di genggaman Asih. Dan membawa Riri menghilang tepat di depan mata Risa yang membuat Risa menangis karena tidak bisa membawa Riri kembali. Di dunia nyata, ternyata Mbah Asep menemukan sebuah sisir yang ditemukan oleh Riri sebelumnya di sebuah pohon besar. Dan setelah Mbak Asep menerawang sisir itu, digambarkan masa lalu dari Asih yang ternyata Asih pernah hamil di luar nikah dan menghabisi bayinya sendiri. Namun setelah itu Asih malah menangis dan menyesal telah melakukan itu. Dan Asih malah bundir tepat di bawah pohon besar itu. Mbah Asep yang melihat kejadian itu langsung menyuruh ibunya Risa untuk menguburkan sisir itu tepat di bawah pohon besar itu untuk mengembalikan Riri. Dan ketika ibunya Risa menancapkan sisir itu, ternyata Riri kembali muncul. Risa yang melihat Riri langsung menarik Riri sekuat tenaga. Tapi Asih tidak mau melepaskannya begitu saja dan mencoba menarik Riri kembali. Untungnya teman-teman Risa langsung membantu Risa untuk menarik Riri keluar dari genggaman dari Asih. Dan ketika sisir itu menancap sepenuhnya di bawah pohon itu, tiba-tiba saja sosok Asih teriak kesakitan. Dan Riri pun bisa ditarik oleh Risa dan teman-temannya. Keesokan harinya, Risa pun harus pergi dari rumah neneknya itu. Dan dimulai hari itu, akhirnya Risa bisa melihat teman-temannya lagi. Dan film pun tamat. Dan di scene terakhir, terlihat bahwa ada anak kecil yang entah bagaimana bisa menemukan sisir Asih itu, yang sebelumnya sudah dikubur ibunya Risa, yang menandakan Asih pun kembali.